Saya merekomendasikan setidaknya untuk adanya pencekalan, bukan hanya kalau yang udah tersangka pasti nggak bisa kemana-mana, tetapi siapapun oknum yang terindikasi terlibat termasuk keluarganya. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja bisa dilakukan oleh penyidik. Kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya-upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Bukan hal yang tak lazim jika seseorang kerap menjadi bahan perbincangan ketika tengah terbelit dalam suatu masalah, apalagi itu melibatkan sosok publik figur di dalamnya. Dan itulah yang kini sedang menimpa Sandra Dewi yang tengah menjadi gunjingan halayak luas setelah sang suami, Harvey Mois, ditetapkan menjadi tersangka kasus mega korupsi yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Namun, di balik topik yang sedang hangat diperbincangkan, Rieke Diah Pitaloka yang merupakan mantan publik figur sekaligus anggota DPR Komisi 6 mengeluhkan adanya pemberitaan yang justru lebih menyoroti sang aktris ketimbang kasusnya. Tak cukup sampai di situ, wanita yang pernah berperan sebagai Oneng dalam film Bajai Bajuri itu juga menekankan agar segera dilakukan pencekalan kepada pihak keluarga tersangka yang diduga ikut campur tangan dalam masalah ini. Lantas, langkah apa saja yang akan dilakukan oleh Rieke Diah Pitaloka selaku Komisi 6 DPR terhadap kasus mega korupsi ini? Saya merekomendasikan setidaknya untuk adanya pencekalan, bukan hanya kalau yang udah tersangka pasti nggak bisa kemana-mana, tetapi siapapun oknum yang terindikasi terlibat termasuk keluarganya, termasuk keluarga yang sudah ditetapkan jadi tersangka. Itu statement saya secara terbuka. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencekalan. Tapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja bisa dilakukan oleh penyidik. Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Ini bahaya kalau kemudian dialihkan ke figur salah satu orang, seseorang ya, yang public figure. Nanti kemudian ketika misalnya pasangannya ditahan, lalu nangis-nangis jadi drama gitu. Jadi kalau saya tidak melihat, tidak bisa juga kemudian karena kebetulan ada satu dua orang public figure, lalu public figure aja yang di blow up begitu ya. Kan ini penegakan hukum pada siapapun ya, mau apapun profesinya. Jangan hanya kemudian justru kasus public figurnya seolah-olah gitu ya. Tetapi juga kalau ada public figure lain yang barangkali juga terlibat kecipratan TPPU ya harus ditindak. Pertama, poinnya kita minta dalam hal ini penyidik kejaksaan agar kiranya bisa mengeluarkan surat perintah pencekalan kepada yang bersangkutan yang diduga terlibat dalam menikmati hasil tindak pidana korupsi, yaitu Sandra Dewi. Jadi kita minta penyidik untuk mencekal untuk agar proses penyidikannya berjalan dengan baik dan tidak ada upaya-upaya untuk melakukan pengamanan aset. Keluarga tersangka pun akan diperiksa kalau hasil pemeriksaan dari PPATK ada aliran dana yang sampai ke para keluarga. Jadi ini bukan hanya Sandra Dewi, semua keluarga dari tersangka. Itu yang kami inginkan. Nah, kemarin tanggal 2 April itu diputuskan untuk bagian dari pengawasan DPR mengundang PT Timah, Direksi Dirut Utama, dan juga datang legalnya dari sana, juga sekretaris perusahaan terkait isu yang sedang ramai saat ini ya, juga untuk bagaimana pemaparan kinerja PT Timah.
Namun kita juga tidak mau hanya persoalan kinerja, seolah-olah tidak ada sense of crisis terhadap persoalan yang sedang sangat ramai ini ya, karena angka indikasi korupsinya, indikasinya mencapai kurang lebih 271 triliun rupiah. Ini angka yang tidak sedikit. Di dalam rapat tanggal 2 April tersebut saya juga merekomendasikan beberapa hal. Pertama adalah memberikan dukungan kepada Kejaksaan Agung supaya benar-benar menelisik ke semua pihak ya, bukan hanya pihak swasta tetapi juga pihak di PT Timahnya, beberapa sudah jadi tersangka, tetapi juga di kementeriannya dan juga lembaga, bukan hanya Kementerian BUMN tapi lembaga lain. Maunya kita tuh siapapun yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Kejaksaan. Kita semua pelajari ya, tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya-upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan kedepannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Dengan sepanjang kita memiliki alat bukti yang cukup ya untuk memanggil yang bersangkutan, membuat terang suatu perkara, pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Berbicara soal Sandra Dewi, kini aktris berusia 40 tahun tersebut nampaknya tengah gundah gulana lantaran nasibnya yang kini ikut terancam dalam kasus mega korupsi yang dilakukan oleh sang suami. Dan seiring berjalannya proses, hal yang ditakutkan oleh Sandra Dewi nampaknya akan datang menghampiri. Sebagaimana hal itu bisa saja dikatakan lantaran Sandra Dewi juga menikmati uang hitam yang diberikan sang suami dari tindak kejahatan korupsi. Lantas, akankah Sandra Dewi segera menyusul Harvey Muiz yang telah lebih dulu ditetapkan menjadi tersangka? Potensi istri, saya ngomong potensi istri ataupun SD ini untuk diperiksa pasti ada potensi itu pasti ada, karena bisa dicek mungkin apakah di PT itu dia sebagai pemegang saham, di PT induk ada holding, ada sister company, ada anak perusahaan gitu, apakah dia terima aliran dana dari si CSR ini, itu kan bisa dirangkai nanti. Kalau ada sahamnya di situ berarti kan ada dividen. Berarti kan si SD ini, Sandra Dewi diduga menerima dividen dari follow the money yang awal dari si CSR yang ilegal, diduga ilegal lah. Kita sebagai orang hukum harus menyebutkan diduga karena ini belum ada putusan hukum. Kita harus lihat mens rea dan actus reus. Mens rea itu adakah niat jahat daripada balik lagi si Harvey Muiz ini, ada peristiwakah pidananya. Itu pertama. Yang kedua, kita harus juga melihat apakah aliran dana yang diberikan dari Harvey Muiz ini kepada rekening-rekening, apakah itu ke istri atau ke keluarga, itu berasal dari hasil daripada perbuatan melawan hukum. Jadi kalau nanti hasilnya dari perbuatan melawan hukum itu disalurkan kepada pos-pos yang tadi, ya berarti itu adalah hasilnya perbuatan melawan hukum juga, gitu kan? Makanya kita lihat aliran dananya. Nah, itu mesti dicek mendalam. Oke, yang ketiga, istri bisa terjerat juga apa tidak? Pasti bisa, pasti bisa. Apakah istri dari diduga tersangka ini bisa menjadi tersangka? Jawabannya adalah bisa. Ini sesuai dengan pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jumlah yang sudah didalilkan itu sangat luar biasa. 271 triliun dengan rincian ABCDEFG. Dan itu sebuah angka yang nggak main-main kan gitu. Nah, kalau pertanyaannya apakah Sandra Dewi bisa jadi tersangka atau tidak, saya kembalikan ke penyidik dan fakta-fakta di lapangan. Banyak yang komentar ke saya, kok hartanya kok bisa dirampas atau diambil alih, itu dasar hukumnya apa? Ada yang meragukan itu, meragukan kejaksaan untuk melakukan itu. Tapi menurut pribadi saya, ketika sudah didalilkan kerugian sebesar 271 triliun, mau nggak mau, kejaksaan dan penyidik harus mencari pengembalian uang kerugian dari perekonomian negara tersebut. Jadi sudah didalilkan 271 triliun dan semuanya itu harus balik. Itu nggak gampang. Jadi kalau mau sita seluruh
harta dari seluruh tersangka yang 16 biji itu mungkin belum cukup, atau dia mungkin ada tersangka baru lainnya. Bukan hanya nama Sandra Dewi saja yang nantinya bisa dijadikan sebagai tersangka. Namun, dalam kasus ini terdapat pula 2 nama publik figur lain yang digadang-gadang akan segera menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan berpotensi menjadi tersangka. Sebagaimana itu diungkap oleh Iskandar Sitorus, selaku Sekretaris DPP Indonesian Audit Watch yang mengungkap adanya aktris berinisial C dan S yang diduga terlibat dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Kita apresiasi sekali lagi kepada tim penyidik kejaksaan ya, mungkin tidak untuk kemungkinan akan ada lagi, tadi kemarin informasinya akan ada pesohor negeri yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Kita belum tahu karena bukan domainnya kita untuk menetapkan tersangka. Yang jelas kita selalu berupaya mendukung apapun yang kinerja-kinerja kejaksaan yang untuk mengungkap perkara ini, karena ini dugaan kerugian negara sangat fantastis. Kalau inisial seperti salah satu bisa C, kalau bisa dibilang besar atau tidak besar itu relatif ya. Lalu ada, kalau kita pikir yang kami sendiri akan terkejut, ada sepertinya yang besar di sini yang pernah dibayar oleh RBS dan atau minimal oleh MUIS dalam momen kegiatan yang besar saat itu. Bukan hanya orang, bukan hanya personal ya, mungkin ada grup tertentu. Nah, kawan-kawan bisa tracking lah nanti itu. Tapi yang masuk ke kita informasinya sedemikian rupa bahwa itu adalah grup yang dibayar mahal. Mereka adalah selebriti mahal. C itu dan S serta SD ya. Nah, itu kecenderungan di arah situ. Semoga itu bisa dibuktikan dan kami yakin Kejaksaan Agung tidak rentan untuk berhenti. Tambahan tersangka yang kami dapatkan dari informasi di dalam Kejaksaan Agung, ada 6 orang lagi tersangka baru yang akan ditetapkan. Bahkan kami diminta oleh kawan ini supaya tidak menyebutkan inisialnya. Mohon maaf kalau dikejar ke kita, karena bagus ditanya langsung ke Kapus Penkumnya Kejaksaan Agung. Ada 6 orang lagi yang akan ditetapkan sebagai tersangka. 2 orangnya itu adalah pesohor. Karena kejahatan yang dilakukan oleh para terduga atau tersangka saat ini kejahatan yang nyaris sempurna. Karena mereka ada yang bertindak sebagai smelter yang mengolah timah ini, biji timah ini. Kemudian ada lagi orang yang bertindak sebagai yang melakukan transaksi. Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia public figure apa enggak, siapapun. Ya, saya tahu itu maksudnya siapa. Karena Sandra Dewi itu bukan hanya dia, tapi juga orang ini yang mensponsori TV. Orang-orang ini yang berkelas itu, yang ditangkap ini kan yang kecil-kecilnya, yang mempekerjakan mereka itu belum ditangkap. Yang dipekerjakan itu adalah orang ini. Apakah ada uang di 1 triliun? Sandra Dewi, HP segala macam, kan belum tentu ada 1 triliun itu. Kalau ada 1 triliun misalnya 270 triliun lagi di mana? Nah, disitulah orang ini digorok 16 orang atau 15 orang itu. Siapkan atas-atasannya belum, seperti RBS dan RBT. RBS itu nama orangnya, RBT perusahaannya. Dari dulu juga orang ini begitu. Preman lama. Bagaimana peran dia, saya tidak begitu tahu. Jadi lebih bagus tanya ke penyidiknya, karena saya tidak mengetahui sejauh mana perannya. Tapi yang saya sayangkan dari orang-orang artis Indonesia ini, berhambur-hamburan uangnya di mana-mana. Terkesan kalau artis itu uangnya melimpah gitu loh. Taunya korupsi kan gitu, itu yang tidak baik. Jadi tidak mendidik masyarakat gitu loh. Jadi selama ini kan orang melihat itu kan crazy rich, orang kaya luar biasa, beli Fortuner, beli mobil, beli ini Rolls Royce, beli pesawat segala macam gitu loh. Wah, ini kaya raya banget gitu loh. Kita tahu cuman bintang film berapa sih gajinya? Kan kita bisa tahu melalui pendekatan berapa per jam atau berapa per hari gitu loh. Apa per episode.
Apakah mungkin sampai sekaya itu? Kenapa tidak kaya yang lain gitu kan? Nah ternyata hasilnya adalah hasil korupsi kan gitu. Jadi tidak mendidik masyarakat. Itulah sebabnya saya katakan itu masyarakat itu harus dididik. Yang mendidik siapa? Artis dan bintang film itu, karena artis dan bintang film itu ketika dipajang adalah panutan. Apa yang dilakukan artis dan jadi orang ini diambil supaya yang lain setor 270 triliun lagi. Kecuali 270 triliunnya dibuka secara transparan, ini loh pelakunya, diambil si RBT sekian, diambil si Sandra Dewi sekian, diambil ini sekian. Total 270 triliun itu baru transparan. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Ya, tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait, dalam hari ini BPN dan pihak perbankan. Terkait dengan aliran dan sebagainya, kami tidak bisa menjawab di sini. Semua kemungkinan selalu kami buka sepanjang alat buktinya ada. Ya, semua kemungkinan tetap kami buka sepanjang alat buktinya ada. Kami tidak akan mengada-adakan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumicam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.